Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru di antaranya sebagai berikut ini. Jairo Riedewald gagal perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, urusan administrasi jadi batu sandungan. Wahyu Prasetyo beri kejutan, tampil gemilang lawan Australia, siap jadi pilar Garuda di era Patrick Kluivert? Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Jairo Riedewald gagal perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, urusan administrasi jadi batu sandungan. Kabar kurang menyenangkan datang bagi pecinta sepak bola Indonesia. Jairo Riedewald, gelandang bertahan yang kini bermain untuk Royal Antwerp, dipastikan belum bisa membela timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret mendatang. Meski sempat digadang-gadang sebagai tambahan kekuatan bagi lini tengah Garuda, pemain berusia 28 tahun ini masih terhambat oleh masalah administrasi yang belum terselesaikan. Proses naturalisasi yang seharusnya membuka jalan bagi Jairo untuk bergabung dengan timnas masih terganjal persoalan dokumen yang kompleks. Berminat bela Indonesia, tapi masih terhalang prosedur. Sejak beberapa bulan terakhir, nama Jairo Riedewald memang santer dikaitkan dengan timnas Indonesia. Sang pemain disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga besarnya, yang membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, melalui jalur naturalisasi. Pelatih Patrick Kluivert bahkan sudah menjalin komunikasi langsung dengan Riedewald. Kehadirannya diharapkan bisa membawa stabilitas di lini tengah Indonesia yang kini tengah menghadapi persaingan ketat di putaran ketiga kualifikasi. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa ada kendala dalam proses administrasi sang pemain. Menurut Erick, dokumen terkait asal-usul Jairo masih belum sepenuhnya lengkap, sehingga proses naturalisasi belum bisa dilanjutkan ke tahap akhir. Kasus ini mirip dengan Martin Paes, kiper FC Dallas yang sebelumnya juga harus melalui proses panjang sebelum akhirnya resmi menjadi pemain naturalisasi. Paes bahkan membutuhkan hampir setahun penuh untuk menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan. Jika mengikuti pola yang sama, Jairo Riedewald pun tampaknya masih harus bersabar untuk bisa mengenakan seragam timnas Indonesia. Indonesia kehilangan amunisi penting untuk hadapi Australia atau Bahrain. Absennya Jairo Riedewald jelas menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia. Timnas membutuhkan kekuatan terbaiknya, dan Jairo yang memiliki pengalaman bermain di Liga Belanda, Premier League, hingga Liga Belgia, jelas akan menjadi tambahan penting bagi skuad asuhan Kluivert. Sebagai pemain yang bisa beroperasi sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah, Riedewald sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menghadapi tim-tim kuat seperti Australia dan Bahrain. Kehadirannya bisa memberi keseimbangan di lini tengah, serta membantu pertahanan yang harus berhadapan dengan serangan cepat dari lawan. Namun dengan absennya Jairo, Kluivert kini harus mencari solusi lain. PSSI tetap berupaya, Jairo masih bisa perkuat Indonesia di masa depan. Meski tidak bisa bermain dalam laga Maret mendatang, bukan berarti peluang Jairo untuk bergabung dengan timnas Indonesia tertutup. PSSI masih berupaya menyelesaikan proses naturalisasi sang pemain, agar ia bisa tampil dalam laga-laga selanjutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir memastikan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian dokumen Jairo. Jika semua berjalan lancar, bukan tidak mungkin Jairo bisa membela timnas Indonesia dalam laga kualifikasi bulan Juni 2025, di mana Garuda akan menghadapi Cina dan Jepang. Banyak supporter berharap PSSI bisa segera merampungkan masalah administrasi ini. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Riedewald diyakini bisa menjadi faktor penting bagi kekuatan Garuda dalam menghadapi persaingan di level tertinggi. Garuda harus tetap fokus, meski tanpa Jairo. Meskipun kehilangan salah satu pemain yang diincar, timnas Indonesia tetap harus fokus dan berjuang maksimal dengan komposisi yang ada. Patrick Kluivert sudah menyiapkan strategi terbaik untuk menghadapi Australia dan Bahrain, meskipun tanpa tambahan amunisi baru seperti Riedewald. Timnas masih memiliki sejumlah pemain berkualitas di lini tengah, dan kesempatan terbuka bagi mereka untuk membuktikan diri. Para pendukung Garuda pun tetap optimistis bahwa timnas bisa memberikan perlawanan sengit meski menghadapi lawan-lawan berat di grup ini. Sekarang, pertanyaannya adalah, mampukah Indonesia mengatasi tantangan besar ini tanpa kehadiran Riedewald? Dan kapan akhirnya kita bisa melihat sang gelandang mengenakan seragam merah putih di atas lapangan? Yang jelas, perjuangan Garuda belum selesai.
Kita nantikan kabar terbaru tentang proses naturalisasi Jairo dan perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Wahyu Prasetyo beri kejutan. Tampil gemilang lawan Australia. Siap jadi pilar Garuda di era Patrick Kluivert? Laga sengit melawan Australia di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi momen penting bagi Wahyu Prasetyo. Meskipun hanya bermain di menit-menit akhir, bek tengah PSIS Semarang ini sukses menunjukkan ketangguhan dalam menjaga lini pertahanan timnas Indonesia. Penampilannya yang tenang dan penuh determinasi membuat banyak pihak bertanya, akankah Patrick Kluivert memberikan kepercayaan lebih untuk leg kedua nanti? Saat masuk di menit ke-86, Wahyu langsung menghadapi tekanan besar. Australia yang berusaha mencari gol kemenangan terus menggempur lini pertahanan Garuda. Namun, alih-alih grogi, Wahyu justru tampil solid. Ia beberapa kali berhasil mematahkan serangan cepat lawan dan bahkan menggagalkan peluang emas Jamie Maclaren, striker andalan Australia. Momen tersebut membuktikan bahwa Wahyu bukan sekadar pengganti, melainkan pemain yang siap bersaing di level tertinggi. Statistik dan performa yang memukau. Penampilan singkat Wahyu dalam laga ini dibarengi dengan catatan statistik impresif. Ia berhasil mencatatkan 2 tackle bersih yang sukses menghentikan serangan lawan, 1 intercept penting yang memotong umpan berbahaya, 1 clearance krusial yang menyelamatkan gawang Marten Paes dari ancaman gol di menit akhir. Dengan kontribusi tersebut, Wahyu menjadi salah satu pemain yang membantu Indonesia mempertahankan skor 1-1, hasil yang sangat berharga sebelum bertandang ke Australia. Laga ini bukan pertama kalinya Wahyu tampil gemilang saat diberikan kesempatan bermain. Sebelumnya, ia juga sempat mencuri perhatian ketika diberikan debut oleh Shin Tae-yong dalam laga melawan Turkmenistan di 2023. Kala itu, ia tampil percaya diri dan sukses menjaga lini belakang tetap solid. Bek masa depan di tangan Kluivert. Kini, di bawah Patrick Kluivert, Wahyu kembali mendapat panggilan ke timnas. Sang pelatih asal Belanda dikenal gemar mengorbitkan pemain muda bertalenta. Dengan gaya bermain yang lebih menyerang, Kluivert membutuhkan bek yang tidak hanya kuat dalam duel, tetapi juga cerdas membaca permainan, sebuah aspek yang sudah diperlihatkan Wahyu dalam laga melawan Australia. Salah satu kekuatan utama Wahyu adalah ketenangannya dalam situasi genting. Tidak mudah bagi seorang bek muda untuk langsung tampil tenang di pertandingan bertekanan tinggi, apalagi melawan tim sekelas Australia. Namun, Wahyu membuktikan bahwa ia memiliki mental baja dan siap tampil di laga-laga besar. Selain itu, ia juga memiliki keunggulan dalam membangun serangan dari belakang. Dalam beberapa kesempatan, Wahyu terlihat nyaman mengirimkan umpan pendek akurat ke lini tengah, membantu tim menjaga penguasaan bola saat menghadapi tekanan lawan. Hal ini tentu menjadi nilai tambah di era Kluivert, yang menginginkan permainan lebih modern dan terorganisir. Kini, semua mata tertuju ke Sydney. Akankah Wahyu Prasetyo kembali mendapatkan kesempatan emas? Jika iya, ini bisa menjadi panggung sempurna baginya untuk membuktikan bahwa dirinya adalah bek masa depan timnas Indonesia. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.